Bab 3430 wanita di depan mata seseorang. Di atas danau tertentu di alam atas 9 naga, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari langit dan mendarat di permukaan danau. Dalam sekejap mata, wilayah itu benar-benar tertutupi oleh cahaya cemerlang. Tidak hanya cahayanya yang sangat menyilaukan, tetapi juga memancarkan aura suci. Seolah-olah dewa telah turun ke wilayah tersebut. Namun, cahaya dengan cepat memudar setelah kemunculannya. Segera wilayah itu kembali seperti semula. Pada saat itu, berdirilah sosok di danau. Adapun orang itu, tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng telah dibawa ke sini oleh jubah suci 9 naga. Namun, pada saat itu, jubah suci 9 naga telah menghilang dari tubuh Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng mendapatkan kembali kebebasannya. Situasinya benar-benar buruk. Saya akhirnya menyentuh 2 senior. Katakan, jubah suci 9 naga, sebenarnya apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba dengan sengaja menempatkan saya di dalam bahaya? Chu Feng merasa tidak berdaya. Dia juga mengerti bahwa menolak Grandmaster Liang Qiu dan Grandmaster Long Xuan secara terbuka akan menyebabkan mereka berdua kehilangan banyak muka. Adapun kedua senior itu, mereka adalah individu yang sangat peduli dengan wajah mereka. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan membuat begitu banyak transmisi suara terus-menerus kepada Chu Feng untuk menyembunyikannya untuk mengetahui apakah dia akan menerima undangan mereka untuk menjadikannya sebagai murid mereka. Sayangnya, Chu Feng bahkan tidak dapat berbicara. Dia tidak dapat langsung menolak mereka berdua meskipun dia menginginkannya. Pada akhirnya, di bawah kendali jubah suci 9 naga, Chu Feng telah mendorong mereka berdua ke dalam situasi yang sangat memalukan. Lupakan. Seperti yang sudah terjadi, saya akan memikirkan cara untuk menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua senior saat saya kembali. Chu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke telapak tangannya. Di mana jejaknya? Namun, setelah melihat, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Chu Feng dengan jelas mengingat Raja Abadi Spiritual Dunia meninggalkan jejak kuno di telapak tangannya dalam mimpi itu. Raja Abadi Spiritual Dunia telah mengatakan bahwa, dengan jejak itu, Chu Feng bisa memasuki rumah ketakutan 7 alam, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Chu Feng berpikir begitu, setelah dia menjadi lebih kuat di masa depan. Dia bisa menggunakan jejak untuk memasuki Seven Realm Sacred Mansion untuk menyelamatkan ibunya. Tapi kenapa jejak itu tiba-tiba menghilang? Chu Feng mulai menggunakan segala macam kemampuan untuk mengamati telapak tangannya. Namun, bahkan setelah dia menggunakan mata langitnya untuk mengamati telapak tangannya, dia masih tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah jejak itu benar-benar hilang dari telapak tangannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu hanya mimpi? Chu Feng mulai mengerutkan kening dan mulai merenung. Wu. Tiba-tiba, Chu Feng mengungkapkan ekspresi kesakitan. Ekspresinya yang menyakitkan tumbuh semakin intens. Chu Feng meraih dadanya dengan erat dan setengah jongkok ke tanah. Brengsek! Sensasi ini, mungkinkah itu serangan balik? Benar saja, kekuatan api hitam itu tidak diperoleh dengan mudah. Chu Feng segera menyadari bahwa rasa sakit tiba-tiba yang muncul dari dadanya dan dengan cepat menelan seluruh tubuhnya harus menjadi reaksi dari api hitam. Menemukan bahwa situasinya buruk, Chu Feng segera mengeluarkan 3 pelet obat dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan rohnya dan menutupi tubuhnya dengan itu. Chu Feng sedang mencoba untuk mengurangi intensitas serangan balik.
Namun, intensitas serangan balik itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Chou Feng segera menemukan bahwa kekuatan rohnya mulai menghilang. Seolah-olah kekuatan mentalnya telah disegel, menyebabkan dia tidak dapat terhubung dengan kekuatan rohnya. Serangan balik ini sebenarnya menyegel kekuatan rohku? Serangan balasan tumbuh semakin intens. Chou Feng segera menjadi tidak mampu menahan reaksi dan kehilangan kesadaran. Dengan Chou Feng yang mengambang di permukaan danau jatuh ke dalam air. Meskipun Chou Feng telah kehilangan kesadaran, rasa sakit dari serangan balik terus menyiksanya. Seperti terjebak dalam mimpi buruk, Chou Feng terus disiksa oleh serangan balasan. Berada dalam situasi seperti itu, Chou Feng lupa berlalunya waktu, melupakan segalanya. Dia hanya bisa merasakan rasa sakit yang tak henti-hentinya yang terus menyerangnya. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka dan tidak dapat berjuang bebas. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum rasa sakit akibat serangan balasan mulai berkurang. Saat rasa sakit akibat serangan balik mulai berkurang, Chou Feng mulai sadar kembali. Akhirnya, Chou Feng membuka matanya. "Siapa kamu?" Namun, saat membuka matanya, Chou Feng menemukan bahwa dia terbaring di tanah. Yang terpenting, seorang wanita berdiri di hadapannya. Wanita itu menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Chou Feng terkejut menemukan wajah besar menatap lurus ke arahnya saat membuka matanya setelah disiksa oleh reaksi. Karena itu, dia secara naluriah berdiri dan menatap wanita itu dengan ekspresi waspada. "Kenapa kamu tiba-tiba berteriak seperti itu? Anda telah menakuti wanita ini, oke?" Teriakan alarm Chou Feng yang tiba-tiba sepertinya membuat wanita itu ketakutan saat dia langsung terbang ke langit untuk menyembunyikan dirinya. Baru saat itulah dia berbalik dan menatap Chou Feng dengan tatapan marah. "Hei, aku baru menyelamatkanmu setelah mengetahui bahwa kamu mengambang di permukaan danau dan tidak bernapas. Tidakkah menurutmu aku mencoba menyakitimu, oke? Jika kamu tidak percaya padaku, periksa sendiri. Saya belum menyentuh satupun milik Anda," kata wanita itu. Pada saat itu, Chou Feng mulai mengamati sekelilingnya. Setelah melakukannya, dia menemukan dia sedang berdiri di tepi danau yang telah dia jatuhi sebelumnya. Apa yang dikatakan wanita itu seharusnya benar. Dia tidak menipunya. Dengan demikian, Chou Feng mulai mengukur wanita muda itu dengan hati-hati. Meskipun wanita itu pasti tidak menyelamatkannya, dia telah menariknya keluar dari air dan tidak mencuri cosmosak miliknya. Ini berarti dia benar-benar berusaha membantunya dan bukan orang jahat. Perempuan ini? Setelah memeriksa gadis itu dari dekat, tatapan Chou Feng menjadi rumit. Bab 3431, Adik Perempuan Tunangan. Wanita di depan Chou Feng terlihat sangat muda dan belum dewasa. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya belum berusia 20 tahun. Tidak berlebihan untuk memanggilnya gadis muda. Adapun penampilannya, mereka tidak bisa dikatakan sangat cantik. Namun, dia masih tergolong cantik. Dia memiliki kulit putih dan mata jernih yang memancarkan pesona polos yang langka. Konon, yang paling mengejutkan Chou Feng bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, itu adalah plat judul di pinggangnya. Klan Surgawi Gong. Wanita itu adalah klan Surgawi Gong. Chou Feng telah berlari menjembatani klan Surgawi Gong ketika dia baru saja tiba di alam atas 9 naga. Generasi muda klan Surgawi Gong itu sangat arogan dan lalim. Mereka membawa ketidaksenangan pada Chou Feng. Namun,
hal yang memberinya kesan terkuat bukanlah generasi muda klan surgawi Gong itu. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang lain. Chou Feng telah mengetahui dari kepala klan surgawi Wuma bahwa ada seorang wanita di klan surgawi Gong bernama Gong Mingyue yang akan menjadi tunangannya. Tentu saja, jika pengaturan pernikahan disebutkan, itu cukup menggelikan. Itu adalah pertunangan yang telah diputuskan oleh kepala klan surgawi Chu tanpa memikirkan banyak hal ketika ayahnya tidak hadir. Selanjutnya, dia telah mengatur perjodohan dengan banyak orang lain. Gong Mingyue dari klan surgawi itu hanyalah salah satu dari mereka. Meskipun perjodohan itu lebih seperti lelucon, itu telah meninggalkan kesan mendalam dari klan surgawi Gong pada Chu Feng. Apa yang kamu lihat? Melihat bahwa Chu Feng menatap judul plat di pinggangnya dengan sikap termenung, wanita itu langsung merengut kening. Tidak apa. Terima kasih telah menyelamatkan saya dari danau. Chu Feng mengepalkan tinjunya pada wanita itu. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Karena mereka hanyalah orang asing yang datang bersama secara kebetulan, Chu Feng tidak ingin berurusan lebih jauh dengan wanita itu. Bahkan jika dia adalah seseorang dari klan surgawi Gong, Chu Feng masih tidak ingin terlalu memperhatikannya. Jiji. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dada wanita itu. Chu Feng berbalik dan melihat bahwa wanita itu telah mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Itu sebenarnya adalah landak kecil. Alasan mengapa dia mengira itu landak adalah karena tertutup duri dan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan landak. Namun, landak itu benar-benar berwarna emas. Selain itu, duri di tubuhnya tampaknya memiliki sifat ofensif yang sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah jenis hewan khusus. Selanjutnya, Chou Feng tahu bahwa hewan itu sangat cerdas. Kalau tidak, itu tidak mungkin tidak membahayakan wanita itu, meskipun tubuhnya ditutupi duri yang begitu kuat. Saat ini, hewan mirip landak itu sangat lemah. Itu sakit. Ini sakit, kata Chu Feng. Anda dapat memberitahu. Wanita itu sangat terkejut. Kenapa kamu tidak memberinya perawatan? Chou Feng bertanya. Saya sudah mencoba. Namun, sangat sulit untuk mengobati penyakitnya. Kabarnya, selain spiritualis dunia jubah suci, tidak ada yang bisa mengobati penyakitnya. Awalnya, saya pernah mendengar bahwa ada spiritualis dunia jubah suci di pertemuan puncak es. Itu sebabnya saya membawanya ke sini agar bisa dirawat. Namun, ketika saya pergi ke sana, semua spiritualis dunia jubah suci telah pergi. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa formasi besar di pertemuan puncak es telah ditembus dan jubah suci 9 naga yang ditinggalkan oleh spiritualis dunia raja abadi diambil. Pada akhirnya, aku melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia. Siapa yang tahu berapa lama landak kecil saya bisa bertahan? Saat wanita itu berbicara, dia melihat ke arah landak di dadanya dengan ekspresi sedih dan dengan lembut membelainya, sepertinya berusaha menghiburnya. Siapa bilang hanya spiritualis dunia jubah suci yang bisa mengobatinya? Itu jelas bisa diobati oleh spiritualis dunia jubah abadi, kata Chu Feng. Jangan bicara omong kosong. Saya menemukan spiritualis dunia jubah tinggi untuk membantu merawat landak kecil sebelumnya. Itu karena dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak dapat mengobatinya sehingga mereka mengatakan kepada saya untuk menemukan spiritualis dunia jubah suci untuk mengobatinya, kata wanita itu. Itu berarti bahwa spiritualis dunia jubah tinggi yang kamu temukan tidak kompeten, kata Chu Feng. Omong kosong. Spiritualis dunia jubah tinggi yang saya temukan adalah teman kakek saya. Dia tidak mungkin berbohong padaku.
Selain itu, dia juga sangat kuat, sanggah wanita itu. Jika kamu tidak percaya padaku, biarlah. Saya awalnya berencana untuk membantu Anda, melihat bahwa Anda telah membantu menyelamatkan saya dari danau. Namun, karena Anda tidak menghargai niat baik saya, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang dikatakan Chu Feng, dia berencana untuk pergi lagi. Tunggu, tepat pada saat itu, gadis muda itu turun dari langit dan menghentikan kepergian Chu Feng. Kamu adalah spiritualis dunia jubah abadi. Wanita itu mulai mengukur Chu Feng. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kemudian, apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah agung? Wanita itu menunjukkan ekspresi curiga. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya lagi, bukan itu juga. CK, Anda bukan apa-apa. Apa yang membuat Anda berpikir Anda memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa spiritualis dunia jubah abadi dapat mengobati penyakit landak kecil saya? Wanita itu bertanya. Dia sangat meragukan Chu Feng dan merasa bahwa dia membual. Namun, dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan yang bisa merawat landak kecilnya. Bahkan jika kesempatan itu sangat tipis, dia tetap tidak mau melewatkannya. Itulah mengapa dia mulai bertanya pada Chu Feng level spiritualis dunia apa dia. Chu Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menemukan sebuah cabang dan mulai membuat sketsa di tanah. Itu adalah... Setelah melihat sketsa Chu Feng, mata wanita itu terbuka lebar. Alasannya adalah karena dia bisa mengetahui dari pandangan sekilas bahwa apa yang digariskan Chu Feng adalah metode pengaturan pembentukan roh. Selain itu, kecepatan yang dia uraikan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat terampil. Selanjutnya, garis besar pembentukan roh Chu Feng sangat mendalam. 3 formasi roh pertama digunakan untuk meramu obat-obatan. Setelah Anda selesai meracik obat, beri hewan peliharaan Anda pelet obat pertama. Kemudian, gunakan formasi roh keempat untuk mengobati lukanya. Setelah Anda selesai mengatur formasi itu, beri makan pelet obat kedua dan aktifkan formasi. Setelah lukanya diobati, beri makan pelet obat ketiga. Dengan itu, penyakitnya harus disembuhkan, kata Chu Feng. Kenapa aku harus percaya padamu? Wanita itu bertanya. Gadis, kamu benar-benar tidak dapat mengenali niat baik orang lain. Apakah Anda tidak tahu situasi seperti apa hewan peliharaan Anda? Jika tidak segera diobati, tidak akan bisa bertahan lebih dari sebulan. Apakah Anda takut saya akan mencoba menyakitinya? Tanya Chu Feng bukannya menjawab. Mendengar kata-kata itu, wanita itu merenung sejenak. Dia merasa apa yang dikatakan Chu Feng benar. Karena itu, dia menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Jangan pergi dulu. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda berani menipu saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Saat wanita itu berbicara, dia melepaskan kekuatan rohnya dan mulai membentuk formasi roh sesuai dengan instruksi Chu Feng. Tidak heran dia tidak percaya padaku. Ternyata gadis ini adalah spiritualis dunia jubah abadi. Terlebih lagi, dia sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Saat kekuatan roh Chu Feng disegel, dia tidak bisa merasakan kultivasi wanita itu, dan tidak tahu seberapa kuat dia. Karena itu, dia terkejut setelah wanita itu melepaskan kekuatan rohnya. Untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda ular di usianya yang masih muda, bakatnya sangat luar biasa. Karena wanita itu tidak ingin dia pergi,
Chu Feng memutuskan untuk tetap tinggal. Dia menemukan sebuah batu besar, duduk di atasnya, dan mulai mengamatinya. Merasa bosan, dia bertanya, "Nak, siapa namamu?" "Gong Qing," kata wanita itu. "Gong Qing?" Nama ini terdengar cukup menyenangkan. Ini jauh lebih baik daripada Gong Mingyue itu, pikir Chu Feng dalam hatinya. Setelah memikirkan Gong Mingyue, Chu Feng bertanya, "Apakah kamu tahu Gong Mingyue?" "Tentu saja. Dia kakak perempuan saya," kata wanita itu. "Kakak perempuanmu?" Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. "Kakak kandungku," tambah wanita itu. "Ini?" Pada saat itu, mulut Chu Feng ternganga. Gadis yang dia temui secara kebetulan sebenarnya adalah adik perempuan dari tunangannya? Bab 3432, tidak dapat melarikan diri dari bencana. Apa yang salah? Ada apa dengan ekspresi itu? Gong Qing menatap Chu Feng dengan matanya yang indah. "Tidak ada apa-apa. Ekspresi saya sangat alami." Chu Feng buru-buru menyesuaikan diri dan mengungkapkan senyum kepura-puraan yang sempurna. Gong Qing menatap Chu Feng seperti sedang melihat orang bodoh dan memutar matanya. Dia berkata, "Bagaimana denganmu? Siapa namamu?" "Nona muda, tentang itu tidak apa-apa jika aku tidak menyebutkannya." Chu Feng bertanya. "Apa? Apakah nama Anda sangat tidak menyenangkan untuk didengar sehingga Anda tidak ingin menyebutkannya kepada orang lain? Nama semua diberikan oleh orang tua, bagaimana mungkin kamu takut seseorang menyesuaikan namamu?" Gong Qing memandang Chu Feng dengan jijik. Alasan mengapa Chu Feng tidak ingin memberikan namanya secara alami karena kakak perempuan Gong Qing, Gong Mingyue. Chu Feng tidak ingin mengungkapkan dirinya karena dia tidak ingin memiliki hubungan dengan Gong Mingyue itu. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Gong Qing, Chu Feng merasa kata-katanya sangat masuk akal. Nama Chu Feng diberikan kepadanya oleh orang tuanya. Meskipun dia tidak tahu apakah ayahnya atau ibunya yang memberinya nama, itu sama sekali bukan nama yang memalukan. Sebaliknya, Chu Feng sangat bangga dengan namanya. Seperti kata pepatah, seseorang harus bangga dengan namanya dan mendukung tindakannya. Itulah tepatnya artinya. Tidak peduli berapa banyak alasan yang mungkin ada, seseorang tidak boleh menyembunyikan namanya. Terlebih lagi karena itu hanyalah pengaturan pernikahan yang konyol. Chu Feng hanya tidak ingin mengasosiasikan dirinya dengan itu. Bukannya dia takut pada apapun. Belum lagi perjodohan yang dibuat dengan bercanda, bahkan jika dibuat dengan serius, tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng jika dia ingin membatalkan pengaturan tersebut. Memikirkan itu, Chu Feng mendapatkan kepercayaan diri. Dia menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Tanpa ragu, dia berkata, "Chu Feng." "Chu Feng." Benar saja, setelah mendengar nama Chu Feng, ekspresi Gong Qing menjadi kaku. Dia mulai menyalakannya. Baru setelah beberapa lama dia berkata dengan suara lembut, "Kenapa nama itu terdengar begitu akrab?" Namun, Gong Qing ternyata hanya merasa nama Chu Feng terdengar akrab, dan tidak memiliki kesan mendalam tentang itu. Kalau tidak mungkin dia tidak bisa mengingat siapa Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum. Dia tidak terlalu bosan untuk meminta perhatian Gong Qing pada siapa dia. Dia tidak akan memberitahu Gong Qing bahwa dia adalah calon iparnya. Meskipun formasi roh yang diajarkan Chu Feng pada Gong Qing sangat rumit, mereka sebenarnya cukup sederhana untuk diatur jika seseorang mempelajari rahasianya. Chu Feng juga meninggalkan rahasia formasi rohnya dalam garis besar mereka. Dengan demikian,
Gong Qing tidak harus berkonsentrasi penuh saat mengaturnya. Saat Chu Feng dan Gong Qing mengobrol, Chu Feng belajar tentang landak. Gong Qing tidak tahu spesies apa landak itu. Itu adalah sesuatu yang dia temui secara kebetulan di sebuah gunung yang telah ada sejak era kuno. Ketika Gong Qing bertemu dengan landak, dia hanyalah seorang anak kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landak tumbuh bersama dengannya, dan karena itu, sangat penting baginya. Mengikuti metode pengobatan yang ditunjukkan oleh formasi roh Chu Feng, landak yang sakit parah segera mulai pulih. Melihat itu, Gong Qing mulai dengan sepenuh hati fokus untuk menyembuhkan landak. Pada akhirnya, landak setengah sadar kembali sadar penuh. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Landak kecil saya benar-benar berhasil. Gong Qing sangat gembira. Dia berbalik dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Namun, setelah berbalik, dia menemukan bahwa Chu Feng telah menghilang. Orang ini kenapa dia sudah pergi? Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng telah pergi, Gong Qing mengungkapkan ekspresi penyesalan. Adapun Chu Feng, dia telah memverifikasi bahwa landak akan dapat mencapai pemulihan penuh ketika situasinya berubah menjadi lebih baik. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Alasan mengapa Chu Feng begitu mendesak untuk pergi adalah karena dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Dia harus kembali ke puncak es. Dia berencana menjelaskan apa yang terjadi hari itu kepada Grandmaster Long Xuan dan Grandmaster Liang Qiu. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa, selain kekuatan rohnya yang sudah disegel, kultivasinya juga mulai disegel. Kekuatan serangan balik itu bahkan lebih menakutkan dari yang dia perkirakan. Dalam situasi seperti itu, kultivasinya, cepat atau lambat, akan tersegel sepenuhnya. Saat itu, dia akan menjadi seseorang tanpa kultivasi. Chu Feng tidak tahu mengapa ini terjadi. Karena itu, dia ingin bertanya pada Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya. Chu Feng terbang di langit. Namun, dia hanya terbang sebentar sebelum perhatiannya tertuju pada pemandangan di bawah. Ada sekelompok orang yang mengelilingi satu orang. Adapun orang yang dikelilingi itu adalah seseorang dari klan Surgawi Chu. Adapun orang-orang yang telah mengepung klan Surgawi Chu itu, mereka berasal dari klan Surgawi lainnya, klan Surgawi Su. Itu adalah klan Surgawi yang sama yang berselisih dengan Chu Feng dalam perjalanan ke pertemuan puncak es hari itu. Klan Surgawi Chu yang dikepung memiliki penampilan seorang pria paruh baya. Namun, dia seharusnya berusia lebih dari 1000 tahun. Sayangnya, kultivasinya sangat tidak mengesankan. Di usianya, kultivasinya hanya peringkat 1 dewa surgawi. Adapun klan Surgawi Su yang mengelilinginya, salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang melebihi miliknya. Selain klan Surgawi Su dan klan Surgawi Chu itu, ada juga banyak orang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang itu berasal dari semua kekuatan yang berbeda. Pada saat itu, mereka menonton semuanya seperti sedang menonton pertunjukan yang akan segera dibuka. Jika yang di bawah berasal dari klan Surgawi lainnya, Chu Feng tidak akan repot untuk memperhatikan sama sekali. Namun, karena itu adalah klan Surgawi Chu, Chu Feng tidak akan menonton dan tetap acuh tak acuh. Jadi, Chu Feng berhenti di udara dan melihat ke bawah. Dia ingin melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Semuanya, kami tidak memiliki keluhan atau kebencian, mengapa kalian semua tiba-tiba menyerangku? Pada saat itu, klan Surgawi Chu paruh baya itu telah menerima beberapa luka ringan. Untungnya, luka-luka itu tidak serius. Namun, dihadapkan dengan situasinya,
Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat takut. Melihat pria paruh baya bertingkah seperti itu, semua klan surgawi Su mengungkapkan senyum mengejek. Itu semua karena kamu adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Anda ditakdirkan untuk menemui malapetaka dengan menabrak kami. Mendengar kata-kata itu, pria paruh baya itu sangat terkejut. Para penonton juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar ada konflik apapun antara klan surgawi Chu dan klan surgawi Su. Namun, menilai dari situasi saat ini, tampaknya memang terjadi semacam konflik antara kedua klan. Karena mereka adalah kekuatan yang bermusuhan, itu berarti pria paruh baya itu ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari malapetaka. Bab 3433, Senyuman Chu Feng. Saya tidak berpikir klan surgawi Chu kami pernah memiliki konflik dengan klan surgawi Su Anda, bukan? Tanya klan surgawi Chu paruh baya itu. Memang, tidak ada konflik antara klan kami di masa lalu. Namun, sekarang, ada. Itu terjadi 13 hari yang lalu di pertemuan puncak es. Bocah dari klan surgawi Chu Anda menyinggung tuan muda klan kami. Meskipun bocah itu akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di penjara api seperti yang pantas dia dapatkan, tetap saja seseorang dari klan surgawi Anda benar-benar berani menyinggung tuan muda kita. Dengan demikian, klan surgawi Chu Anda akan membayar harganya, kata anggota klan surgawi Su. Mendengar kata-kata itu, orang banyak menyadari apa yang telah terjadi. Namun, hanya karena beberapa konflik kecil, klan surgawi Su berencana untuk menyerang klan surgawi Chu lainnya. Perilaku mereka ini terlalu tirani. Konon, orang-orang dari alam atas 9 naga tahu orang macam apa klan surgawi Su itu. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, klan surgawi Su mungkin tidak lebih kuat dari klan surgawi Chu. Namun, dalam hal reputasi mereka jauh lebih rendah dari klan surgawi Chu. Bagaimanapun, baik Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan, dua eksistensi yang menentang surga, adalah orang-orang yang muncul dari klan surgawi Chu. Meskipun klan surgawi Chu masih agak lemah, sangat sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang klan surgawi Chu di medan bintang bela diri leluhur. Yang mengatakan, tentu saja ada alasan mengapa klan surgawi Su berani bertindak begitu arogan. Adapun alasannya, itu karena dukungan yang mereka miliki, klan surgawi Tantai. Pada saat itu, orang yang merasakan keputusasaan terbesar tidak lain adalah pria paruh baya dari klan surgawi Chu. Seperti yang terjadi, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari malapetaka. Untuk setiap keluhan seseorang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitur. Jika ada sesuatu yang kalian semua ingin lakukan, tujukan padaku. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba terbang turun dan mendarat di hadapan klan surgawi Chu. Kemunculan seseorang yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Yang mengatakan, dalam hal perasaan yang paling terkejut, itu tidak lain adalah pria dari klan surgawi Chu itu. Chu Feng, kenapa kamu di sini? Pria itu benar-benar mengenali Chu Feng. Senior, kamu mengenaliku. Chu Feng juga merasa sangat terkejut. Kamu putra Chu Xuanyuan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Pria itu berkata. Apa? Putra Chu Xuanyuan? Chu Xuanyuan itu. Nama orang itu adalah Chu Feng. Mungkinkah dia benar-benar putra Chu Xuanyuan? Tapi, bukankah putra Chu Xuanyuan sudah lama meninggal? Kata-kata yang diucapkan oleh klan surgawi Chu menimbulkan keributan besar di antara kerumunan. Pada saat itu, mereka semua mulai mengukur Chu Feng dengan hati-hati, termasuk klan surgawi Su itu. Merasakan tatapan yang bermaksud buruk yang dilihat oleh klan surgawi Su pada Chu Feng,
bahwa klan surgawi klan itu segera menarik Chu Feng ke belakangnya dan membuka lengannya untuk melindunginya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika saya telah menyinggung Anda semua, maka datanglah kepada saya. Jangan sakiti dia. Sebelumnya, pria itu sangat gugup dan agak pengecut saat berbicara. Namun, suaranya menjadi keras dan jelas. Menghadapi reaksi seperti itu dari pria itu, Chu Feng terkejut. Gelombang muncul di hatinya. Chu Feng tidak tahu bahwa klan surgawi Chu. Namun, dia sebenarnya bisa berdiri di depan Chu Feng selama masa krisis. Ini sangat mengejutkan dan menggerakkan dia. Memikirkan kembali, karena dia telah kembali ke klan surgawi Chu, selain dari kepala klan surgawi klan, Chu Xuanzhengfa, Chu Lingxi dan beberapa lainnya, sebagian besar dari klan surgawi klan tidak menunjukkan perhatian atau perhatian padanya. Sebaliknya, mereka ingin menyakitinya. Dengan demikian, Chu Feng sudah terbiasa dengan sikap dingin dan kejam dari sesama klannya. Dia bahkan sudah terbiasa dengan penipuan dan penganiayaan mereka terhadapnya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan tergerak secara emosional untuk tiba-tiba bertemu dengan sesama anggota klan yang bersedia melindunginya. Ini bahkan lebih mengingat bahwa klan surgawi Chu adalah seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Namun, pada saat itu, klan surgawi Su tidak lagi tertarik pada klan surgawi Chu itu. Sebaliknya, mata mereka tertuju pada Chu Feng. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan, untuk setiap keluhan seseorang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitur, tadi? Seorang klan surgawi Su bertanya. Melihat itu, Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia berjalan di depan klan surgawi Chu itu. Awalnya, klan surgawi Chu itu ingin menghentikan Chu Feng. Namun, pada akhirnya, dia tidak menghentikannya. Setelah Chu Feng tiba sebelum klan surgawi Chu itu, dia melihat ke klan surgawi Su dan berkata, klan surgawi Chu yang menyinggung tuan muda klan Anda di pertemuan puncak es tidak lain adalah saya. Itu kamu. Mustahil. Bukankah Anda ditangkap dan dipenjara? Bagaimana Anda bisa keluar begitu cepat? Selain itu adalah penjara api dari semua hal. Bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, Anda tidak mungkin sepenuhnya tanpa cedera. Para klan surgawi Su menyuarakan keraguan mereka. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar imajinasimu. Anda semua hanya perlu tahu bahwa orang yang menyinggung tuan muda klan Anda adalah saya. Jika Anda memiliki keluhan atau kebencian, arahkan ke saya, kata Chu Feng. Kamu punya nyali. Namun, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Orang di belakangmu memanggilmu sebagai Chu Feng. Lebih jauh lagi, dia berkata kamu adalah putra Chu Xuanyuan. Chu Xuanyuan yang dia bicarakan, apakah itu Chu Xuanyuan? Seorang klan surgawi Su bertanya. Setelah itu klan surgawi Su mengajukan pertanyaan itu, kerumunan yang ribut segera menjadi sunyi senyap. Mereka semua menutup mulut mereka. Itu menjadi sangat sunyi sehingga, selain suara angin, hanya suara nafas yang terdengar. Mata semua orang tertuju pada Chu Feng, menunggu jawabannya. Seperti yang kau pikirkan, aku adalah Chu Feng yang dikabarkan telah diusir dari klan surgawi Chu bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian dikatakan telah meninggal di alam bawah. Adapun ayahku, dia tidak lain adalah Chu Xuanyuan yang kalian semua tahu, jawab Chu Feng. Ini benar-benar Chu Feng? Dia sebenarnya tidak mati? Saya sebenarnya sudah mendengar desas-desus bahwa Chu Feng masih hidup dan telah kembali ke klan surgawi Chu. Saya awalnya mengira itu hanya rumor. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar nyata.
kerumunan meledak menjadi gempar total. Bukan hanya para penonton yang menjadi heboh, bahkan klan surgawi Su menjadi sangat bersemangat. Putra Chu Xuanyuan. Judul ini bukan masalah kecil sama sekali. Bahkan jika dia lumpuh, jelas, jika mereka bisa memberi pelajaran, itu akan menjadi sesuatu yang bisa mereka banggakan kepada orang lain. Jadi, setelah klan surgawi Su memverifikasi identitas Chu Feng, wajah mereka menjadi sangat aneh. Putra Chu Xuanyuan. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar masih hidup. Selanjutnya, Anda benar-benar datang ke sini dari semua tempat. Mungkinkah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pemilihan Decastar bela diri leluhur? Terlepas dari apa yang membawamu ke alam atas 9 naga, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kami. Namun, dari semua hal yang tidak boleh kamu lakukan, kamu memutuskan untuk menyakiti tuan muda klan kami. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa kamu memiliki keberanian, kami akan memberimu kesempatan hari ini. Berlututlah di depan kami dan minta maaf. Kalau begitu, ikuti aku ke tuan muda klan kita untuk mempersembahkan 10 kotou sebagai permintaan maaf atas kesalahanmu. Lakukan itu, dan kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian berdua. Benar saja, klan surgawi Su segera mengajukan permintaan yang sangat berlebihan sejak awal. Demi membuat Chu Feng tunduk, mereka bahkan melepaskan kekuatan menindas mereka untuk mencoba menakutinya. Namun, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi wajah klan surgawi Su menjadi sangat jelek. Mereka menemukan bahwa setelah mereka memikirkan kata-kata itu, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan malah tersenyum. Menghadapi ancaman mereka, Chu Feng benar-benar tersenyum. Bab 3434 Pertempuran Mental. Kamu berani tersenyum? Tampaknya jika kami tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu seberapa kuat klan surgawi Su kami. Senyum Chu Feng telah membuat marah klan surgawi Su. Saat mereka berbicara, bahkan penindasan mereka mungkin berubah. Mereka berencana untuk menyerangnya. Saya akan memberi Anda semua nasihat. Jika Anda semua berencana untuk bertarung, Anda sebaiknya mempertimbangkannya kembali. Dihadapkan dengan sekelompok klan surgawi Su yang menatapnya dengan niat buruk, Chu Feng berbicara lagi. Ketika dia berbicara, nadanya menjadi sangat tegas. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, matanya terlihat sangat mengesankan. Ini membuat marah orang-orang klan surgawi Su yang marah. Kamu berani mengancam kami? Apakah Anda tidak mengerti apa situasi Anda saat ini? Seorang klan surgawi Su bertanya. Mengancam? Karena Anda semua tahu bahwa saya dipenjara di penjara api, apakah Anda tidak memikirkan bagaimana saya bisa keluar dan mengapa saya sama sekali tidak terluka? Mungkinkah, bahkan sekarang, kalian semua masih merasa plat judulku palsu? Tampaknya kalian semua dari klan surgawi Su tidak memiliki otak. Chu Feng mencibir dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, klan surgawi Su saling memandang. Jejak kepanikan muncul di mata mereka. Mereka secara alami tahu tentang pertemuan Chu Feng di pertemuan puncak es. Sebenarnya, mereka sendiri juga sangat bingung mengapa Chu Feng muncul di luar dan tanpa cedera setelah dipenjara di penjara api. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa terjadi. Kata-kata Chu Feng mengejutkan mereka. Jika mereka harus menjelaskan mengapa Chu Feng baik-baik saja, hanya ada satu kemungkinan penjelasan yang tidak irasional. Artinya, plat judul yang diambil Chu Feng saat itu bukanlah yang palsu, melainkan yang asli. Namun, itu adalah sesuatu yang menurut mereka sangat sulit untuk diterima.
Bagaimana bisa seorang klan surgawi Chu datang untuk memiliki plat judul Master Wu Ming Xing Yun? Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, mereka mulai ragu. Jika plat judul yang diambil Chu Feng itu asli, mereka telah menyinggung klan surgawi Tantai dan bahkan Wu Ming Xing Yun. Saat ini, apa yang paling harus mereka lakukan adalah menebus kesalahan mereka sebelumnya melalui pelayanan yang berjasa dan tidak memperburuk situasi. Dengan demikian, klan surgawi Su menemukan diri mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan. Chu Feng secara alami tidak berbohong kepada mereka. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah semua kebenaran. Namun, pada saat itu, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Berdasarkan kepribadiannya, dia tidak mungkin mengatakan semua ini kepada mereka. Sebaliknya, dia akan langsung mengajari mereka pelajaran dan membuat mereka enyah. Hanya saja situasi saat ini agak rumit dan tidak berada dalam kendalinya. Sejak dia menemukan bahwa dia menerima serangan balik dari api gas hitam, tidak hanya kekuatan rohnya yang segera disegel, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan teknik roh dunia apapun, bahkan kultivasinya mulai menurun dengan cepat. Ini terutama benar pada saat ini. Sesaat sebelumnya, kecepatan penurunan kultivasinya tiba-tiba dipercepat. Seolah langit sedang mempermainkannya. Menghadapi musuh, kultivasi Chu Feng sebenarnya langsung jatuh dari Martial Immortal ke True Immortal. Meskipun kecepatan di mana kultivasi Chu Feng menurun akhirnya melambat, kultivasi tingkat dewa sejati sama sekali tidak cocok untuk klan surgawi Su itu. Kemerosotan parah dari kultivasinya dan penyegelan penuh kekuatan rohnya telah menyebabkan Chu Feng menjadi tidak berdaya untuk memberi pelajaran kepada klan surgawi Su itu. Jadi, Chu Feng tidak punya pilihan selain menakut-nakuti mereka dan membuat mereka takut padanya sehingga dia bisa mundur. Namun, pada saat itu, Chu Feng tidak bisa pergi begitu saja. Jika dia pergi, itu akan menimbulkan kecurigaan bahwa dia melarikan diri. Dengan itu, klan surgawi Su pasti akan langsung menyerangnya. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa tinggal di sana dan menunggu klan surgawi Su menjadi takut dan meringkuk darinya. Saya, Chu Feng, adalah orang yang berakal sehat. Aku tidak akan bersikeras membunuh kalian semua hanya karena kalian telah melakukan hal yang salah. Namun, perilaku Anda hari ini membuat saya marah lagi. Namun, bahkan dengan itu, saya telah memutuskan untuk memberi Anda semua kesempatan lagi. Namun, ingat, kalian semua hanya akan memiliki satu kesempatan ini. Kamu bisa langsung meminta maaf pada diriku sendiri dan sesama klan. Atau, klan surgawi Su Anda akan menjadi musuh bebuyutan saya, Chu Feng berbicara dengan ekspresi tegas. Siapa yang kamu coba takuti? Apakah Anda menganggap kami sebagai anak berusia 3 tahun? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan surgawi Su kami akan takut padamu? Klan surgawi Su sangat marah. Bagaimanapun, mereka berdiri dengan dominasi absolut sebelumnya. Namun sekarang, mereka dipaksa ke keadaan pasif seperti itu. Ini menyulitkan mereka untuk maju atau mundur, dan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat canggung. Dihadapkan dengan klan surgawi Su yang bahkan lebih marah, Chu Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ekspresi tegasnya tidak lagi hadir. Itu adalah tawa penghinaan. Tawanya yang penuh penghinaan menyebabkan klan surgawi Su menjadi tenang kembali. Penghinaan Chu Feng terhadap mereka tampaknya bukan penyamaran. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali orang di depan mereka dengan hati-hati. Nyatanya, bukan hanya klan surgawi Su yang merasa panik, bahkan para pengamat mulai memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng.
bukan hanya karena Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan. Sebaliknya, itu karena kinerja Chu Feng. Kata-kata dan sikap Chu Feng bisa dikatakan benar-benar sempurna. Bahkan jika dia bukan putra Chu Xuanyuan, orang banyak masih akan melihatnya dengan cara baru. Kalian semua sedang menguji kesabaranku, kata Chu Feng. Nada suaranya cenderung tidak sabar. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Kamu ingin kami meringkuk hanya karena kata-katamu. Klan Surgawi Su berbicara dengan dingin. Mungkin karena mereka kurang percaya diri, suara mereka semakin keras. Sebenarnya, klan Surgawi Su saat ini merasa semakin tidak percaya diri. Meskipun mereka merasa sulit menerimanya, kinerja Chu Feng telah membuat mereka merasa lebih yakin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Namun, jumlah pengamat terus bertambah. Jika mereka membiarkan Chu Feng pergi seperti itu, siapapun akan tahu bahwa mereka takut. Jika apa yang dia katakan itu semua benar, itu tidak masalah. Namun, jika dia berbohong kepada mereka, mereka tidak hanya akan menjadi objek ejekan oleh para pengamat, tetapi mereka juga akan mengecam begitu klan yang mengetahuinya. Karena itu, mereka tidak bisa berhenti di tengah jalan lagi dan terjebak dalam dilema. Apakah kalian semua tidak mengerti kata-kataku? Chu Feng menyempitkan alisnya. Serangga memenuhi wajahnya. Kamu sudah cukup menguji kesabaranku sekarang. Saya akan menghitung sampai 3. Anda bisa langsung menghilang di hadapan saya. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena berterima kasih tidak sopan. Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, Chu Feng mulai membuka mulutnya lagi. Woos. Namun, sebelum Chu Feng bahkan bisa mengeluarkan nomor pertamanya, semburan angin kencang naik. Klan Surgawi Su itu sebenarnya semuanya menghilang. Menyaksikan adegan itu, ekspresi para pengamat dan klan Surgawi Chu di belakang Chu Feng semuanya berubah. Kemudian, mereka menatap Chu Feng dengan kekaguman di mata mereka. Pertempuran roh dimenangkan oleh Chu Feng. Adapun mereka semua adalah saksinya. Bab 3435, Teman Ayah. Chu Feng akhirnya menghela nafas lega setelah klan Surgawi Su pergi. Namun, dia tidak berani gegabah karena kultivasinya telah disegel. Karena itu, dia tidak tahu apakah klan Surgawi Su telah menyembunyikan diri atau benar-benar pergi. Jadi, karena dia telah memutuskan untuk tampil, Chu Feng bertekad untuk melanjutkannya. Dengan demikian, setelah klan Surgawi Su pergi, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Dia bereaksi seolah-olah semuanya sesuai harapannya, seolah wajar jika klan Surgawi Su telah pergi. Chu Feng, terima kasih banyak. Klan Surgawi Chu itu berkata kepada Chu Feng. Senior, kamu terlalu sopan. Kami dari klan yang sama, apa yang telah saya lakukan hanyalah apa yang seharusnya saya lakukan. Selain itu, klan Surgawi Su itulah yang menggertakmu dengan tak tertahankan, kata Chu Feng. Meskipun begitu, tetap saja aku adalah seseorang yang tumbuh bersama Xuanyuan. Seharusnya aku yang melindungimu. Namun sekarang, Anda akhirnya menjadi orang yang melindungi saya. Saya benar-benar malu. Pria itu menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi malu. Mendengar kata-kata itu, emosi Chu Feng diaduk. Dia sangat terkejut. Segera, dia bertanya, Senior, kamu kenal ayahku? Lebih dari tahu, pria itu tiba-tiba menghela nafas lagi. Kemudian, setelah menanyakan pria itu, Chu Feng mengetahui bahwa namanya adalah Chu Chengkong.
Meskipun Chu Chengkong memiliki status yang sangat rendah di klan surgawi Chou sekarang, dia adalah teman dekat Chou Xuanyuan. Itu bukan kebohongan ketika dia mengatakan bahwa dia tumbuh bersamanya. Hanya saja, karena Chou Xuanyuan tumbuh terlalu cepat dan menghadapi terlalu banyak tantangan, Chu Chengkong secara bertahap mulai semakin sedikit berinteraksi dengan Chou Xuanyuan. Meskipun perbedaan status dan perbedaan urusan sehari-hari menyebabkan jarak mereka semakin jauh, Chou Xuanyuan selalu mengakui Chu Chengkong sebagai temannya. Belakangan, Chu Xuanyuan bahkan menawarkan untuk membantu Chu Chengkong meningkatkan kultivasinya. Hanya saja, dia ditolak oleh Chu Chengkong. Chu Feng secara alami ingin tahu alasan penolakan Chu Chengkong. Setelah ditanya tentang hal itu, Chu Chengkong akhirnya menceritakan alasannya. Chu Chengkong merasa bahwa berkultivasi adalah sesuatu yang harus diandalkan oleh seseorang. Terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, seseorang tidak akan menyesal jika mengandalkan diri sendiri sepanjang waktu. Orang ini benar-benar mampu menyemburkan omong kosong. Bagaimana dia bisa mengatakan hal semacam itu? Bagaimana mungkin ada orang yang mau menolak kesempatan untuk meningkatkan kultivasi seseorang? Itu benar. Belum pernah saya mendengar bahwa Chu Xuanyuan memiliki teman seperti itu. Menurutku, dia bukan siapa-siapa tanpa nama. Dia mencoba masuk ke dalam persahabatan Chu Feng. Itu sebabnya dia mengoceh omong kosong seperti itu. Aku pikir itu masalahnya juga. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Chengkong, semua penonton mulai membicarakannya dengan semangat. Bahkan ada orang yang mulai berteriak keras kepada Chu Feng, menyuruhnya untuk tidak mempercayai kebohongan Chu Chengkong. Mendengar diskusi orang banyak, Chu Chengkong tampaknya juga takut bahwa Chu Feng mungkin terlalu banyak berpikir. Karena itu, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, aku tidak memberitahumu ini karena aku ingin mencari jalan untuk dekat denganmu. Sebenarnya, aku sudah bertemu denganmu saat kau kembali ke klan kita. Saya pribadi menyaksikan Anda naik ke puncak langkah petir surgawi 9 tingkat. Jika aku ingin menjalin hubungan denganmu, aku bisa mencarimu hari itu. Aku memberitahumu semua ini hari ini karena aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak berbohong padamu. Aku memang mengenal ayahmu selama bertahun-tahun dan tumbuh bersamanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Tuan Chu Xuan Zhengfa. Dia juga tahu tentang ini," kata Chu Chengkong kepada Chu Feng dengan ekspresi yang sangat serius dan kekhawatiran di matanya. Dia takut Chu Feng tidak akan mempercayainya, takut Chu Feng akan berpikir bahwa dia mencoba menipu dia. "Senior, aku percaya semua kata-katamu. Selain itu, kamu tidak memberitahuku semua itu atas kemauanmu sendiri. Sebaliknya, Anda hanya memberitahu saya tentang hal itu setelah saya bertanya kepada Anda," kata Chu Feng. Chu Feng tidak berusaha menghibur Chu Chengkong. Sebaliknya, dia benar-benar mempercayainya. Meskipun kekuatan roh Chu Feng saat ini disegel, yang membuatnya tidak bisa mengamati orang lain melalui penggunaan teknik roh dunianya, Chu Feng telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun. Karena itu, dia memiliki beberapa kemampuan untuk menilai karakter orang. Sementara dia tidak berani mengatakan bahwa penilaiannya akan benar-benar akurat, dia yakin akan hal itu. Cara Chu Feng melihatnya, Chu Chengkong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia kemungkinan adalah seseorang yang tidak memiliki ambisi, bukan siapa-siapa. Secara umum, orang-orang seperti itu memiliki hati nurani yang baik. Sementara dia mungkin pengecut, lemah dan menderita penyakit yang sama seperti orang lain, Chu Chengkong memiliki keyakinan kuat, sesuatu yang murni dari lubuk hatinya. Chu Chengkong pasti merindukan kekuatan.
Namun, dia tidak ingin mengandalkan orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Itulah mengapa dia menolak bantuan Chu Xuanyuan. Sementara Chu Chengkong takut akan bahaya, dia juga seseorang yang akan membela orang-orang yang dia hargai. Itulah mengapa dia berdiri untuk melindungi Chu Feng di belakangnya meskipun dia sangat ketakutan oleh klan surgawi Su. Tidak masalah jika orang lain percaya padaku atau tidak. Sudah cukup bahwa Anda mempercayai saya. Mendengar kata-kata Chu Feng, Chu Chengkong mengungkapkan senyuman. Woos, woos, woos. Tiba-tiba, semburan angin bertiup. Beberapa orang terbang dan mendarat di belakang Chu Feng. Setelah itu, suara yang sangat emosional terdengar, "Teman muda, apakah Anda benar-benar Chu Feng dari klan surgawi Chu, putra Chu Xuanyuan?" Bab 3436 Tunangan Chu Feng. Orang-orang yang tiba-tiba muncul menarik perhatian semua orang. Terutama Chu Feng yang segera berbalik. Setelah berbalik untuk melihat, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan mendesah dalam hatinya. Ini benar apa maksudnya menghadapi apa yang tidak ingin ditemui seseorang. Ternyata orang-orang yang datang adalah orang-orang yang paling tidak ingin dilihat Chu Feng, orang-orang dari klan surgawi Gong. Selain itu, ada banyak dari mereka. Selain orang-orang dari generasi muda yang dia temui di gerbang formasi teleportasi, ada juga beberapa orang tua. Tentu saja, Gong Mingyue yang mengadakan pertunangan dengannya juga hadir. Mereka semua dipimpin oleh kepala klan surgawi Gong, Gong Chende. Orang yang berbicara sebelumnya juga adalah Gong Chende. Namun, harus disebutkan bahwa Gong King tidak hadir. Sepertinya, Gong King masih berada di tepi danau. Meskipun Gong King tidak hadir, semua yang hadirin klan surgawi Gong diperkaya pada Chu Feng. Tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng agak rumit. Untuk sebagian besar klan surgawi Gong, mereka memandang Chu Feng dengan skeptis. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki permusuhan. Ini terutama berlaku untuk para pria. Gong Mingyue yang sangat arogan juga menatap Chu Feng. Dia mulai mengukurnya. Emosi yang rumit mengalir melalui matanya yang indah. Konon, ada juga tatapan yang bermaksud baik. Itu dari kepala klan surgawi Gong. Pada saat itu, orang nomor satu dari klan surgawi Gong menatap Chu Feng dengan tatapan penuh gairah. Satu kata bisa dilihat di sekujur tubuh kegembiraan. Teman muda, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah putra Chu Xuanyuan. Kepala klan surgawi Gong tiba di hadapan Chu Feng, tatapannya menjadi lebih bergairah. Pada saat yang sama, perilakunya malah menjadi tegang. Sejujurnya, Chu Feng benar-benar tidak ingin mengakuinya. Namun, karena hal-hal tersebut telah mencapai tahap ini, dia tidak memiliki pilihan selain mengakuinya. "Senior, ayahku memang Chu Xuanyuan," jawab Chu Feng dengan kepalan tangan. "Teman muda, aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya masih hidup. Orang tua ini benar-benar malu tidak mengenalimu ketika aku bertemu denganmu sebelumnya, meskipun kamu sangat mirip dengan Xuanyuan." Kepala klan surgawi Gong meraih bahu Chu Feng. Tangannya menggigil. Dia sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan cucunya yang telah lama hilang. Mengapa kepala klan surgawi Gong bertindak begitu bersemangat saat melihat Chu Feng? Saya tidak punya ide. Mereka seharusnya tidak mengenal satu sama lain. Saya juga belum pernah mendengar tentang kepala klan surgawi Gong yang memiliki hubungan apapun dengan Chu Xuanyuan. Kegembiraan kepala klan surgawi Gong telah benar-benar membingungkan para pengamat. Mungkin semua orang mungkin tidak mengetahuinya. Namun, saat itu, saya telah membuat pengaturan pernikahan dengan kepala klan surgawi klan,
kepala klan surgawi klan berkata kepada orang banyak dengan senyum di wajahnya. Apa? Pengaturan pernikahan. Ekspresi orang banyak berubah setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke Chu Feng dan Gong Mingyue. Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa apa yang disebut pengaturan pernikahan pasti dibuat antara Chu Feng dan Gong Mingyue. Kakek, pada saat itu, Gong Mingyue tiba di belakang kepala klan surgawi klan dan menarik pakaiannya. Menilai dari perilakunya, sepertinya Gong Mingyue tidak ingin kepala klan surgawi Gong mengumumkan masalah ini secara terbuka. Namun, kepala klan surgawi Gong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan gerakannya, dan mulai mengumumkan secara terbuka apa yang terjadi saat itu. Namun, menurut kepala klan surgawi Wuma, pengaturan pernikahan itu jelas dibuat sebagai lelucon. Bagaimanapun, kepala klan surgawi bukanlah satu-satunya orang yang telah diatur oleh kepala klan surgawi klan. Sebaliknya, dia telah mengatur pernikahan dengan banyak orang lain. Namun, kepala klan surgawi Gong menggambarkan apa yang telah terjadi saat itu dengan cara yang sangat sungguh-sungguh. Seolah-olah kepala klan surgawi klan Chu hanya membuat pengaturan pernikahan dengan klan surgawi Gongnya, Chu Feng harus secara resmi menikahi cucunya. Surga, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa ada pengaturan pernikahan seperti itu antara klan surgawi Chu dan klan surgawi Gong. Kepala klan surgawi klan ini cukup berani dan tegas. Saat itu, Chu Xuanyuan telah menyinggung alam Master Starfield, dan sekarang klan surgawi Chu telah jatuh ke keadaan seperti itu. Saya berpikir bahwa tidak ada yang akan mencoba berjalan terlalu dekat dengan klan surgawi Chu lagi. Bahkan jika ada hubungan di antara mereka, mereka akan membatalkannya pada kesempatan pertama. Namun, kepala klan surgawi Gong sebenarnya berani mengakuinya. Selain itu, dialah yang mengumumkan pengaturan pernikahan secara terbuka. Tampaknya bahwa dia bertekad untuk menikahkan cucunya dengan Chu Feng. Mendengar cerita dari kepala klan surgawi Gong, semua orang merasa agak terkejut. Senior, saya belum pernah mendengar tentang masalah ini dari ketua klan tuan saya, kata Chu Feng. Tidak pernah mendengar hal tersebut? Chu Feng, apa yang ingin kamu maksudkan? Mungkinkah Anda tidak ingin mengambil nona muda kami sebagai istri Anda? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia langsung mendapat teguran tidak senang dari klan surgawi Gong. Bahkan Gong Mingyue mengungkapkan ekspresi terperangah saat melihat Chu Feng. Terbukti, dia tidak mengharapkan Chu Feng mengatakan hal semacam itu. Sepanjang hidupnya, hanya dia yang menolak orang lain, dan tidak pernah orang lain menolaknya. Karena itu, dia sangat percaya diri dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk calon pasangannya. Karena itu, dia secara alami tidak ingin memenuhi pengaturan pernikahan dengan Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak lebih dari seekor katak yang tidak bisa menandingi angsa seperti dirinya. Namun, kodok di matanya sekarang benar-benar mengungkapkan sikap acuh tak acuh terhadapnya. Ini sangat mengejutkannya. Namun, pada saat yang sama, itu membuatnya merasa sangat tidak senang. Kurang ajar! Siapa yang mengizinkan kalian semua untuk meneriaki teman muda Chu Feng? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari kepala klan surgawi Gong. Klan surgawi Gong segera tutup mulut. Meskipun mereka merasa sangat tidak senang, mereka hanya bisa memelototi Chu Feng dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Teman muda Chu Feng, ayahmu bagaimana kabarnya sekarang? Tanya ketua klan surgawi klan. Begitu dia mengajukan pertanyaan itu, semua orang yang hadir segera menyemangati telinga mereka dengan ekspresi antisipasi saat mereka melihat ke arah Chu Feng.
Semua orang ingin tahu persis bagaimana keadaan Chu Xuanyuan. Bab 3437 Tantangan Gong Mingyue. Chou Feng secara alami tidak bisa memberitahu semua orang di luar itu bahwa ayahnya telah meninggalkan area terlarang klan surgawi Chu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berbohong. Situasi ayahku sama seperti dulu. Mendengar tanggapan Chou Feng, semua orang mencapai pemahaman. Saat itu, Chu Xuanyuan telah merasakan alam Master Starfield dan akhirnya dipenjara oleh klan surgawi Chou. Dikatakan bahwa dia akan dipenjara sampai mati. Jika situasinya tetap sama, berarti Chu Xuanyuan masih dipenjara di area terlarang. Pada saat itu, kepala klan surgawi Gong menghela napas. Prospek masa depan Xuanyuan awalnya tidak dapat diperkirakan. Sayangnya, dia terlalu impulsif saat itu. Namun, sifat pembangun dan pantang menyerah seperti itulah yang mendefinisikan Xuanyuan. Mungkin ini takdir. Dari cara kepala klan surgawi Gong menghela nafas, semua orang bisa merasakan bahwa dia benar-benar memikirkan Chu Xuanyuan. Orang harus tahu bahwa ada banyak orang yang sangat memikirkan Chu Xuanyuan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari generasi yang lebih tua. Tapi, tidak banyak yang secara terbuka memuji dia. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa dia telah berakhir dalam situasinya saat ini karena dia telah menyakiti penguasa leluhur Marshal Starfield, alam Master Starfield. Berani memuji seseorang yang alam Master Starfield tidak suka di leluhur Marshal Starfield adalah tindakan yang berani. Teman muda, apakah kepala klanmu benar-benar tidak pernah menyebutkan pertunangan antara kamu dan Mingyue? Tanya ketua klan surgawi klan tiba-tiba. Dapat dilihat bahwa kepala klan surgawi Gong menganggap masalah ini sangat penting. Karena itu, dia sangat prihatin dengan apa yang dikatakan Chou Feng sebelumnya. Kakek, aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang kepala klan surgawi Gong. Itu adalah Gong Mingyue. Mingyue, jangan membuat mahal. Pernikahan adalah peristiwa besar yang penting seumur hidup. Ini bukan permainan anak-anak. Teriak kepala klan surgawi Gong dengan marah. Justru karena ini adalah peristiwa besar yang penting seumur hidup, saya ingin membuat keputusan sendiri, jawab Gong Mingyue dengan tekad. Tidak boleh ada diskusi tentang masalah ini, kata ketua klan surgawi klan. Kakek, kamu. Baiklah. Bahkan jika kamu memilih tunanganku untukku, setidaknya harus ada satu persyaratan. Artinya, dia harus lebih kuat dariku. Adapun Chou Feng itu, apakah dia bahkan memiliki kemampuan itu? Kata Gong Mingyue. Mengenai ini, kepala klan surgawi Gong tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, bahkan dia tidak bisa melihat melalui budidaya Chou Feng. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Chou Feng. Itu sebenarnya normal. Meskipun kepala klan surgawi Gong juga ahli tingkat yang ditinggikan, teknik roh dunianya tidak terlalu kuat. Dengan demikian, kekuatan penginderaannya tidak kuat. Dengan demikian, kepala klan surgawi Gong mengalihkan pandangannya ke Chou Feng. Dia ingin Chou Feng secara pribadi menjawab pertanyaan itu. Chou Feng, apakah kamu berani menerima tantanganku? Pada saat itu, tidak hanya klan surgawi Gong mengalihkan pandangan mereka ke Chou Feng, tetapi bahkan ada orang yang secara langsung menanyai Chou Feng secara provokatif. Secara alami, mereka berharap Chou Feng akan menerima tantangan Gong Mingyue, karena mereka merasa bahwa dia pasti akan dikalahkan. Pada saat itu, perjodohan yang absurd dengan sendirinya akan dibatalkan. Lagi pula, tidak peduli seberapa tebal kulit Chou Feng, masih memalukan baginya untuk menikahi wanita yang lebih kuat dari dirinya.
Pada saat itu, para pengamat juga mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa kuat putra Chu Xuanyuan. Dihadapkan dengan tatapan penuh harap dari kerumunan, Chu Feng tersenyum tipis. Tidak perlu bersaing, aku mengaku kalah. Ah! Kerumunan semua terkejut setelah mendengar jawaban Chu Feng. Bukan hanya klan Surgawi Gong, bahkan para pengamat sangat terkejut. Bukankah laki-laki adalah semua orang yang peduli dengan wajah dan reputasi mereka? Penolakan publik Gong Mingyue atas perjodohan itu sama saja dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Seandainya itu pria normal, mereka pasti akan mencoba membuktikan diri dan menerima tantangan. Karena itu, benar-benar tidak ada yang mengharapkan tanggapan seperti itu dari Chu Feng. Yang paling mengejutkan, pengakuan kekalahan Chu Feng sebenarnya dilakukan dengan cara yang begitu tenang dan santai. Dia sama sekali tidak malu. Seolah-olah itu tidak lebih dari masalah sepele. Ini menyebabkan kesan orang banyak tentang Chu Feng menjadi rumit. Semakin banyak, mereka tidak dapat memahami putra Chu Xuanyuan. Teman muda Chu Feng, kamu tidak boleh mendengarkan ocehan Mingyue yang gila dan tidak berdasar. Dia masih muda dan tidak masuk akal. Saya pasti akan mengajarinya dengan benar. Adapun pengaturan pernikahan, diputuskan oleh kepala klanmu dan aku sendiri. Kecuali dia memberitahu saya bahwa dia ingin membatalkannya. Klan Surgawi Gong kita pasti tidak akan mencabut perjodohan ini, kata kepala klan Surgawi. Kakek, kamu. Aku lebih baik mati daripada dipaksa seperti ini. Mata Gong Mingyue memerah karena marah. Dengan menggeser tubuhnya, dia pergi. Ketua klan, ini. Semua klan Surgawi Gong melihat ke arah ketua klan mereka, menunggu keputusannya. Kepala klan Surgawi Gong menghela nafas. Anak itu benar-benar telah dimanjakan olehku. Teman muda, aku telah menertawakan diriku sendiri hari ini. Namun, tolong jangan mengambil hati. Pengaturan pernikahan masih berlaku. Setelah kepala klan Surgawi Gong selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia melompat maju dan pergi. Terbukti, dia mengejar Gong Mingyue. Yang lain dari klan Surgawi Gong menatap tajam ke arah Chu Feng sebelum juga terbang ke langit untuk mengikuti ketua klan Master dan Gong Mingyue. Senior, mari kita pergi juga, kata Chu Feng kepada Chu Chengkong. Kemana? Chu Chengkong bertanya. Puncak es, jawab Chu Feng. Kultivasi Chu Feng saat ini disegel. Dia tidak tahu bagaimana membuka segel kultivasinya. Karena itu, dia harus pergi dan mencari bantuan Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya. Kalau tidak, dengan kultivasi tersegelnya, dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri di tempat berbahaya yang jauh dari rumah. Selain itu, Bai Liluo masih berada di puncak es. Karena Bai Liluo masih terkena segel terbalik, Chu Feng sangat mengkhawatirkannya. Baiklah, aku akan menemanimu. Chu Chengkong tidak bertanya pada Chu Feng mengapa dia harus pergi ke pertemuan puncak es. Sebaliknya, dia langsung setuju untuk menemani Chu Feng. Apa ini? Anda sudah mencoba menyelinap pergi? Tepat pada saat itu, seringai tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa sosok muncul di langit dan turun ke tanah. Mereka mengepung Chu Feng dan Chu Chengkong. Melihat orang-orang itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Mereka tidak lain adalah klan Surgawi Su yang dia takuti sebelumnya. Benar saja, mereka tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri dan diam-diam mengamati Chu Feng.
Bab 3438, Balikan benar dan salah. Chu Feng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Klan surgawi Su tidak hanya menatap wajah mereka, tetapi mereka juga menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat tidak baik. Tatapan mereka sepertinya bisa melihat semuanya. Meskipun mereka jelas ditakuti oleh Chu Feng sebelumnya, mereka benar-benar menjadi sombong lagi. Buktinya, itu karena mereka telah menyaksikan perlawanan Chu Feng terhadap tantangan Gong Mingyue. Mereka merasa bahwa jika Chu Feng benar-benar menyadari apa yang dia nyatakan, dia tidak mungkin menolak untuk menerima tantangan Gong Mingyue. Karena itu, klan surgawi Su merasa bahwa Chu Feng tidak mungkin mendapatkan judul plat Wuming Xingyun dan telah memutuskan bahwa Chu Feng menipu mereka sebelumnya. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang saya katakan sebelumnya tidak hanya semuanya benar, tetapi saya sebenarnya juga memikirkan Anda. Jika kalian semua menolak untuk mempercayai kata-kataku, yang akan berakhir dengan penderitaan adalah kalian semua. Pertama, yang salah di pertemuan puncak es hari itu adalah kalian semua. Alasan mengapa saya tidak melihat lebih jauh masalah ini adalah karena saya, Chu Feng, tidak ingin mengobrol dengan Anda. Namun, jika Anda terus memaksa saya, maka saya, Chu Feng, menjamin bahwa klan surgawi Su Anda pasti akan membayar banyak. Chu Feng sangat serius ketika dia memikirkan kata-kata itu. Dia tahu bahwa klan surgawi Su bertekad untuk menjaganya dan Chu Chengkong. Sepertinya, dia tidak akan bisa lepas dari malapetaka yang akan datang. Namun, jika dia dipermalukan oleh sampah itu, dia pasti akan membalas dendam. Selanjutnya, Chu Feng akan membuat seluruh klan surgawi Su dibayar. Bagaimanapun, itu adalah klan surgawi Su yang salah sejak awal. Sayangnya, klan surgawi Su gagal memahami tekad Chu Feng untuk membalas dendam dan malah merasa bahwa Chu Feng masih berusaha menipu mereka. Karena itu, mereka menjadi lebih marah. Bajingan! Kamu benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Sebenarnya, Anda masih mencoba menakut-nakuti kami? Jika kami tidak memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon pengampunan, ayahmu, aku tidak bermarga Su. Teriak klan surgawi Su dengan marah. Kemudian, penindasan yang tak terbatas mungkin menyapu ke arah Chu Feng. Merasakan bahwa klan surgawi Su berencana untuk menyerang mereka, Chu Feng tanpa sadar melepaskan kekuatan penindasnya sendiri dengan maksud untuk melawan kekuatan penindas yang masuk. Sayangnya, kultivasi Chu Feng saat ini sedang disegel. Secara alami, dia tidak dapat memblokir serangan klan surgawi Su itu. Wah! Dua jeritan terdengar bersamaan dengan dua sosok yang ditembak terbang. Mereka adalah Chu Feng dan Chu Chengkong. Chu Feng itu sebenarnya hanya memiliki kultivasi dari True Immortal. Melihat luka pada Chu Feng dan Chu Chengkong, para penonton semua merasa sangat heran. Pada saat yang sama, banyak orang mengungkapkan kekecewaan. Ketika Chu Feng tanpa sadar melepaskan kekuatannya yang menindas, semua orang berhasil merasakan auranya. True Immortal, peringkat 1 True Immortal di atas itu. Itulah kekuatan Chu Feng yang dirasakan orang banyak. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng menjadi sangat lemah. Tidak heran gadis dari klan surgawi Gong tidak menginginkannya. Tampaknya Chu Xuanyuan tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat. Segera, segala macam ucapan dan ejekan mulai terdengar tanpa henti. Nyatanya, bukan hanya para penonton yang terkejut, bahkan klan surgawi Gong sangat terkejut. Bagaimanapun, kepala klan surgawi Gong adalah seorang ahli tingkat yang ditinggikan. Jadi, dia hanya butuh sesaat untuk menangkap Gong Mingyue. Setelah menangkap Gong Mingyue,
kepala klan surgawi Gong kembali dengan klan surgawi Gong. Dalam perjalanan kembali, mereka kebetulan melihat klan surgawi Su menciptakan masalah bagi Chu Feng. Melihat situasinya buruk, kepala klan surgawi Gong ingin segera bertindak untuk membantu Chu Feng. Namun, dia dihentikan oleh Gong Mingyue. Gong Mingyue ingin melihat seberapa kuat Chu Feng, dan kepala klan surgawi Gong kebetulan juga tertarik pada kekuatan Chu Feng. Karena itu, mereka menyembunyikan diri. Dengan demikian, klan surgawi Gong semua berhasil menyaksikan apa yang terjadi. "Kakek, apakah kamu melihat itu? Chu Feng itu tidak lebih dari sampah. Apakah Anda benar-benar berencana menikahkan saya dengan seseorang seperti itu?" Gong Mingyue bertanya. "Mingyue, memang benar kultivasi teman muda Chu Feng sedikit lebih lemah dari milikmu. Pengaturan pernikahan tetap pengaturan pernikahan. Karena sudah diputuskan, tidak bisa dicabut. Kalau tidak, wajah apa yang akan dimiliki lelaki tua ini?" kata kepala klan surgawi Gong. "Kakek, kamu mencoba mendorongku ke dalam lubang api. Jika Anda bersikeras menikahkan saya dengan seseorang seperti itu, saya lebih suka menikah dengan Su Morong dari klan surgawi Su," kata Gong Mingyue. "Su Morong? Su Morong itu tidak lebih dari celana sutra. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Chu Feng?" kata kepala klan surgawi Gong. "Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng bukan celana sutra?" tanya Gong Mingyue. "Karena dia adalah cucu Chu Hanxian dan putra Chu Suanyuan, lelaki tua ini yakin bahwa karakter Chu Feng pasti melampaui karakter Su Morong 100 kali lipat." "Mingyue, dengarkan kakek. Sama sekali bukan kesalahan bagimu untuk menikah dengannya," kata kepala klan surgawi Gong. Wah! Tepat pada saat itu, jeritan lain terdengar. Itu adalah Chu Feng dan Chu Chengkong. Klan surgawi Su itu tidak hanya menyerang Chu Feng dan Chu Chengkong lagi, tetapi dia bahkan menginjak Chu Feng dan menatapnya dengan mata penuh ejekan. "Putra Chu Suanyuan, aku tidak pernah berharap kamu menjadi sampah seperti itu. Yang paling sulit dipercaya, sampah sepertimu berani menyatakan bahwa kamu berhubungan dengan Tuan Wu Ming Xingyun. Semuanya, mungkin kalian semua masih tidak tahu mengapa klan surgawi Su kita akhirnya berkonflik dengan sampah ini. Itu sebenarnya terjadi ketika semua orang naik ke pertemuan puncak es. Saat itu, kami semua berbaris rapi saat mendaki gunung. Namun, sampah ini di sini menolak untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, Tuan muda kami memutuskan untuk melangkah maju untuk berunding dengannya, untuk memberitahunya agar segera berhenti berperilaku buruk. Namun, sampah ini tidak hanya menolak untuk menghargai kebaikannya, tetapi dia bahkan mengeluarkan plat judul, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Wu Ming Xingyun. Sayangnya, tepat setelah plat judul itu diambil, Tuan Tantai Chang Fei dari klan surgawi Tantai muncul. Dia segera melihat plat judul itu palsu dan memenjarakan sampah ini. Meskipun aku tidak tahu metode tercela seperti apa yang digunakan sampah ini untuk melarikan diri, dia tetap menjadi sampah dengan karakter moral yang sangat buruk. Dia hanya sampah di antara sampah, kata klan surgawi Su kepada orang banyak. Saya tidak pernah membayangkan Chu Feng menjadi orang seperti itu. Jika semua itu benar, anak itu benar-benar berbeda dari imajinasiku. Memang, saya telah mendengar tentang betapa menakjubkannya Chu Hanxian dan Chu Suanyuan sepanjang hidup saya. Saya tidak akan pernah mengharapkan keturunan mereka menjadi sangat tidak kompeten. Segala macam komentar mengejek mulai terdengar tanpa henti dari kerumunan. Bab 3439 dengan kejam memukuli klan surgawi Su. Ternyata dia tidak hanya lemah, tapi sebenarnya dia juga tercela.
"Kakek, apakah itu suami yang kamu temukan untukku?" Jauh, Gong Mingyue menatap kakeknya dengan mata pahit dan kasar. Kepala klan surgawi Gong memiliki ekspresi malu di wajahnya. Tatapannya menjadi rumit saat dia melihat ke Chou Feng yang dikutuk oleh banyak orang dan diinjak oleh klan surgawi Su itu. Hahaha. Tiba-tiba, tawa terdengar keras. Tawa tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ketika banyak orang mengetahui siapa orang yang tertawa itu, mereka benar-benar bingung. Alasannya karena orang yang tertawa adalah Chou Feng. Chou Feng yang diinjak oleh klan surgawi Su itu dan diajak oleh banyak orang, sebenarnya tertawa. Kerumunan tidak mengerti mengapa Chou Feng akan tertawa. Terlebih lagi, mengapa dia tertawa begitu kejam? Dia jelas orang yang diinjak. Jadi, bagaimana dia bisa percaya diri untuk tertawa seperti itu? Apa yang Anda tertawakan? Klan surgawi Su yang menginjak Chou Feng bertanya dengan keras. Pertanyaan itu sebenarnya juga ditanyakan oleh semua pengamat lainnya. Jika kamu memiliki kemampuan, sebaiknya kamu mengalahkanku sampai mati hari ini. Kalau tidak, aku akan mengerti apa artinya menyesali seumur hidupku. Saat Chou Feng berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat klan surgawi Su yang menginjaknya. Tatapannya mirip dengan pisau dan sangat dingin. Tidak hanya kelihatannya bisa merusak apapun, tapi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya ada banyak sekali keluhan yang terkandung di dalamnya. Anda? Melihat tatapan seperti itu, klan surgawi Su yang menginjak Chou Feng benar-benar ketakutan. Tidak hanya dia segera memindahkan kaki yang dia injak dengan Chou Feng, tapi dia bahkan mundur beberapa langkah. Meskipun dia ketakutan, dia tidak dapat memahami mengapa dia takut pada peringkat 1 True Immortal. Karena itu, dia menjadi lebih marah setelah itu. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Anda hanyalah seekor semut. Membunuhmu sama dengan membunuh semut untukku. Bingung karena marah, klan surgawi Su tidak hanya berteriak dengan marah, tetapi dia juga melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Niat membunuhnya bercampur dengan kekuatannya yang menindas dan menyapu ke arah Chou Feng. Klan surgawi Su itu tidak mungkin benar-benar berencana untuk membunuh Chou Feng, kan? Itu putra Chu Xuanyuan. Merasakan kekuatan yang menindas dari klan surgawi Su itu, semua orang sangat terkejut. Meskipun penampilan Chou Feng benar-benar mengecewakan mereka, dia tetaplah putra Chu Xuanyuan. Gelar itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah individu yang luar biasa. Jika seseorang benar-benar membunuh Chou Feng, itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan keributan di seluruh leluhur Martial Starfield. Teman muda, kita hanya memiliki beberapa konflik kecil. Tidak perlu sampai membunuh satu sama lain. Jika kami telah menganiaya Anda dengan kata-kata kami, Anda dapat memukuli saya sebanyak yang Anda inginkan. Dengan segala cara, Anda tidak boleh membunuh Chou Feng. Melihat situasinya sangat buruk, Chu Chengkong segera mulai memohon pengampunan untuk Chou Feng. Senior, jangan memohon pengampunan dari orang seperti itu. Saya seseorang dari klan surgawi Chou kami. Aku lebih baik mati daripada menundukkan kepalaku ke tempat sampah seperti itu. Chou Feng sedikit marah dengan permintaan maaf Chu Chengkong. Chou Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Tepat pada saat itu, klan surgawi Su itu menggertakkan giginya dengan marah dan menatap tajam ke arah Chou Feng. Dihadapkan dengan niat membunuh yang semakin intens dari klan surgawi Su, tidak ada jejak ketakutan di wajah Chou Feng. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Chou Feng berdiri dan dengan lembut menyapu debu di tubuhnya.
kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah klan surgawi Su itu. Sebaiknya kau bunuh aku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu, kata Chu Feng. Bajingan! Sampah seperti kamu berani mengancamku. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Klan surgawi Su itu benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng. Wah! Segera setelah itu klan surgawi Su berteriak dengan marah, jeritan yang menyedihkan terdengar. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti mengalami pertemuan yang menyedihkan. Itu adalah... Namun, saat berikutnya, ketika kerumunan berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi, ekspresi mereka semua berubah. Chu Feng masih berdiri di tempatnya, sama sekali tidak terluka. Justru klan surgawi Su yang ingin membunuh Chu Feng yang sekarang terbaring di hadapannya. Bukan hanya dia, tapi semua klan surgawi Su tergeletak di tanah seperti anjing sekarat. Mereka yang ingin membunuh Chu Feng pertama-tama harus melewati orang tua ini. Pada saat kerumunan semua bingung, dua sosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di samping Chu Feng. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, kerumunan segera mulai menilai mereka. Mereka tahu bahwa yang menyelamatkan Chu Feng pastilah kedua orang itu. Dibandingkan dengan yang lain, ketika Chu Feng melihat kedua orang itu, dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya surga tidak mau membiarkanku mati, desah Chu Feng dengan emosional. Alasannya adalah karena dua orang yang muncul adalah Wuma Shenjie dan kepala klan surgawi Wuma. Itu adalah kepala klan surgawi Wuma yang telah menggunakan kekuatannya yang menindas untuk memaksa semua klan surgawi Su ke tanah. Pada saat itu, kepala klan surgawi Wuma mengerutkan kening. Dapat dilihat bahwa dia sangat marah. Secara alami, kemarahannya datang dari Chu Feng yang menderita penghinaan dari sampah-sampah dari klan surgawi Su. Konon, bukan hanya kepala klan surgawi Wuma yang marah. Wuma Shenji juga sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, setelah mendarat di samping Chu Feng, dia langsung berjalan ke klan surgawi Su yang ingin membunuh Chu Feng sebelumnya, menjambak rambutnya, dan mengangkatnya. Chu Feng, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Wuma Shenji bertanya pada Chu Feng. Kakek saya adalah tetua tertinggi klan surgawi Su kami, Su Zegen. Jika kalian semua berani membunuhku, kakekku pasti tidak akan mengampuni kalian, teriak klan surgawi Su dengan keras. Dia sebenarnya adalah cucu Su Zegen. Mungkinkah dia itu Su Yuan? Setelah mendengar kata-kata klan surgawi Su itu, seorang penonton berteriak ketakutan. Terbukti bahwa klan surgawi Su memiliki beberapa status dan reputasi dalam klan surgawi Su. Tidak heran dia berani bertindak begitu lancang dan berencana untuk benar-benar membunuh Chu Feng. Mendengar diskusi para pengamat, Su Yuan menjadi lebih percaya diri. Dia berencana berbicara lagi untuk mengancam Wuma Shenjie. Wah! Namun, tepat ketika dia membuka mulutnya, sebelum kata-katanya bahkan bisa keluar dari mulutnya, dia menjerit sedih. Itu adalah Wuma Shenjie. Dia telah menghancurkan tinjunya ke bagian belakang kepalanya dan memukul setengah tengkoraknya, menyebabkan Su Yuan menjerit sedih saat dia berbaring tengkurap. Namun, Wuma Shenjie belum selesai. Dia mengangkat kakinya dan langsung menginjak kepala Su Yuan. Bang! Darah berceceran di mana-mana. Wuma Shenjie menghancurkan kepala Su Yuan begitu keras hingga meledak. Seperti yang diketahui semua orang, begitu seseorang mencapai alam abadi sejati, seseorang akan tetap hidup dan baik-baik saja bahkan jika tubuhnya dihancurkan, jika jiwanya tetap tidak terluka. Namun,
seseorang masih akan menderita rasa sakit karena tubuhnya hancur. Rasa sakit itu bahkan lebih menyedihkan jika mencapai jiwa seseorang. Seperti yang diketahui semua orang, Wuma Shenjie tidak hanya melukai tubuh Su Yuan. Serangannya juga telah merusak jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan berteriak begitu sedih. Namun, karena tubuh Su Yuan dibatasi oleh kekuatan menindas kepala klan surgawi Wuma, dia tidak dapat memulihkan tubuhnya setelah kepalanya dihancurkan oleh Wuma Shenjie. Karena itu, dia bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Segera, jeritan menyedihkan lainnya terdengar. Setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan melihat bahwa kepala meledak Su Yuan benar-benar pulih. Meskipun kepalanya telah kembali ke keadaan tidak rusak, wajahnya benar-benar terdistorsi. Dapat dilihat bahwa dia dalam kesakitan yang menyedihkan. Setelah kepalanya dipulihkan, Wuma Shenjie mengangkatnya lagi. Dia meraih kepalanya dengan tangan kirinya dan mulai mengayunkan tangan kanannya bolak-balik, memukul pipinya. Pak, pak, pak. Suara seperti petasan mulai meledak di wajah Su Yuan saat darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, wajah Su Yuan yang dipulihkan sekali lagi berlumuran darah dan dimutilasi tanpa bisa dikenali. Namun, sinar kekuatan roh melintas, dan wajahnya sekali lagi kembali normal. Sebelumnya, orang banyak bingung dengan apa yang terjadi. Tapi sekarang, mereka semua bisa menyaksikannya dengan jelas. Ternyata setelah klan surgawi Wuma secara pribadi menghajar wajah Su Yuan tanpa bisa dikenali, dia telah menggunakan kekuatan roh untuk mengembalikan wajahnya menjadi normal hanya agar dia dapat merusaknya lagi. Su Yuan meratap dan berteriak tanpa henti. Jeritannya benar-benar menyedihkan. Belum lagi Su Yuan, bahkan klan surgawi Su lainnya telah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menggigil. Dalam situasi seperti itu, tatapan orang banyak terhadap Wuma Shenjie menjadi sangat panas. Bukan hanya para pengamat. Bahkan Gong Mingyue yang tersembunyi di kejauhan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Tidak hanya martial immortal peringkat 6, dia juga seorang spiritualis dunia jubah tinggi tanda ular. Orang itu sangat kuat. Tepatnya siapa dia? Gong Mingyue, yang menganggap semua orang berada di bawahnya, benar-benar berseru kagum. Bab 3440, secara pribadi bunuh dia. Orang tua itu adalah kepala klan surgawi Wuma, Wuma Tao. Adapun pemuda yang luar biasa itu, dia datang bersama dengan Wuma Tao. Kemungkinan, dia seharusnya adalah anak yang dinubuatkan dari wilayah timur leluhur Marshal Starfield, Wuma Shenjie, kata kepala klan surgawi Gong. Wuma Shenjie. Melihat kata-kata itu, ekspresi klan surgawi Gong semuanya berubah. Ketika mereka melihat ke Wuma Shenjie lagi, tatapan mereka sangat cerah. Lagi pula, mereka semua pernah mendengar gelar anak yang dinubuatkan. Bagaimana mungkin orang seperti itu Chu Feng mengenal Wuma Shenjie? Gong Mingyue menunjukkan ekspresi bingung. Pada saat itu, semakin banyak penonton berkumpul. Su Yuan dari klan surgawi Su dibunuh secara tragis oleh Wuma Shenjie. Tidak dapat menahan rasa sakit, dia tidak lagi sombong dan benar-benar mulai memohon pengampunan. Berhenti memukuliku, berhenti memukuliku. Saya akui kesalahan saya salah, oke? Sial baginya, Wuma Shenjie bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya. Bukan hanya dia tidak punya niat untuk berhenti, tetapi pemukulannya menjadi lebih kejam, sehingga Su Yuan bahkan tidak bisa lagi memohon pengampunan. Para pengamat semua tercengang. Wuma Shenjie terlalu kejam. Adapun klan surgawi Su,
Mereka semua menggigil ketakutan dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, apalagi memohon pengampunan untuk Su Yuan. Pada saat itu, mereka benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa bintang ganas seperti itu, bencana seperti itu, berdiri di belakang Chu Feng, mereka tidak akan berani memprovokasi dia bahkan jika saraf mereka diberi 100 kali lipat. Sayangnya, perbuatan itu sudah dilakukan dan penyesalan tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi nanti. Mereka hanya bisa berharap bahwa mungkin ada ahli dari klan surgawi Su mereka atau klan surgawi Tantai yang mungkin melewati area tersebut dan menyelamatkan mereka. Hanya, kebetulan semacam itu akan sangat kecil. Bahkan mereka tidak memiliki banyak harapan untuk hal semacam itu terjadi. Cukup, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Yang mengejutkan semua orang yang berbicara sebenarnya adalah Chu Feng. "Kamu bisa rela pergi," kata Chu Feng. "Chu Feng, apakah aku salah dengar? Kau ingin aku melepaskannya?" Wuma Shengji menatap Chu Feng dengan mata terbuka lebar. Terbukti, dia tidak mengerti mengapa Chu Feng ingin dia melakukan itu. "Biarkan dia pergi. Jika Anda memukulinya sampai mati hari ini, bagaimana saya akan membunuhnya secara pribadi di masa depan?" kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Wuma Shengji mengerti maksud Chu Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan Su Yuan jauh. Pada saat itu, kepala klan surgawi Wuma juga melepaskan kekuatannya yang menindas. Namun, kemarahan di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. "Klan surgawi Su, dengarkan baik-baik. Orang tua ini mendesak kalian semua untuk berperilaku baik. Jika Anda berani membuat masalah untuk teman muda Chu Feng lagi, klan surgawi Wuma kami, bahkan jika kami harus mempertaruhkan seluruh kekuatan klan kami, akan membuat klan surgawi Su Anda membayar." Setelah kepala klan surgawi klan Wuma selesai mengucapkan kata-kata itu, dia pergi bersama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, hanya kerumunan yang terheran-heran yang tersisa. Mereka tidak menduga bahwa kepala klan surgawi Wuma akan menyatakan perang terhadap klan surgawi Su karena Chu Feng. Tidak hanya para pengamat yang bingung, bahkan Gong Mingyue yang tersembunyi di balik bayang-bayang juga benar-benar bingung. Karena itu, dia menoleh ke kakeknya. "Kakek, apakah klan surgawi Wuma memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan surgawi Chu? Mengapa mereka membantu Chu Feng seperti itu?" Codir tua Wuma tahu itu memang teman dekat bertahun-tahun dengan kepala klan surgawi Chu. Namun, sebagai kepala klan, dia memikul tanggung jawab yang berat untuk menjaga klannya. Karena itu, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mempertaruhkan nasib klannya pada orang luar. Bahkan kepala klan surgawi Gong merasa sangat bingung. Tiba-tiba, Gong Mingyue berkata, "Kakek, saya akan pergi ke klan surgawi Tantai untuk menepati janji saya. Apakah kamu ikut denganku?" "Apakah itu undangan untuk berkumpulnya generasi muda dari Tantai Singer?" tanya ketua klan surgawi klan. "Itu benar," kata Gong Mingyue. "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku telah membuat janji dengan beberapa teman dekatku?" tanya ketua klan surgawi klan. "Aku tahu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat menemani Anda untuk bertemu dengan para senior itu," kata Gong Mingyue. "Kamu bisa melanjutkan dan berpartisipasi dalam pertemuanmu. Namun, pertama-tama Anda harus menemukan Lil King dan membawanya ke sana bersamamu. Tidak peduli apa, dia adik perempuanmu. Ketika adik perempuanmu hilang dan kamu tidak dapat menemukannya, bagaimana mungkin kamu memiliki mood untuk ikut serta dalam sebuah pertemuan?" tanya ketua klan surgawi klan.
Kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun Lil King adalah seseorang yang dijemput ayah, aku masih tumbuh bersamanya. Aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuanku sendiri. Saya pasti tidak akan mengabaikannya. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah menemukannya? Kalau begitu, kenapa kau membiarkan dia kabur lagi? Tanya ketua klan surgawi klan. Itu semua karena landak yang dia besarkan itu. Dia pergi ke pertemuan puncak es untuk mencari spiritualis dunia jubah suci untuk membantu merawat landak itu. Gadis itu hanya terlibat dalam fantasi. Mengabaikan fakta bahwa spiritualis dunia jubah suci itu tidak hadir, bahkan jika mereka hadir, tidak ada dari mereka yang mungkin mau melihatnya. Saya mengkritiknya tentang hal itu, dan dia marah dan pergi. Namun, dia sudah setuju bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertemuan itu. Berdasarkan kepribadiannya, dia pasti akan ada di sana. Saat itu, aku akan merebutnya kembali, kata Gong Mingyue. MN, jangan biarkan dia kabur lagi. Saat ini, orang-orang dari seluruh Ancestral Martial Starfield berkumpul di alam atas 9 naga. Ada berbagai macam orang di antara mereka. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu kita singgung. Kamu juga tahu betapa keras kepala Lil King, jadi dia benar-benar tidak bisa dibiarkan berlari di seluruh alam atas 9 naga sendirian, kata kepala klan surgawi Gong. Kakek, kamu bisa tenang. Saya mengerti, kata Gong Mingyue. Ketua klan, dalam hal ini, kami permisi, generasi muda klan surgawi Gong berbicara serempak. Terbukti, mereka berencana menemani Gong Mingyue ke pertemuan generasi muda. MN, kepala klan surgawi Gong mengangguk. Namun, dia segera menambahkan, apakah generasi muda klan surgawi Su juga akan berpartisipasi dalam pertemuan itu?